Tahun 2019, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami kekeringan. Sebagian besar Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sudah tidak mengalami hujan lebih dari 30 hari. Kementerian Pertanian melalui Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian merespon peringatan BMKG yang mengatakan bahwa wilayah Indonesia berstatus awas kekeringan meningkat dari 21% menjadi 23%. Sarwo Edi, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian mengatakan bahwa lebih dari 100 kabupaten dan kota terdampak musim kering tahun 2019. Terdampak kekeringan dan krisis air bersih tahun 2019 adalah Kabupaten Wonogiri yang berdampak langsung pada sektor pertaniannya. Data mencatat, sebesar 5.290 hektar lahan pertanian mengalami kekeringan dengan berbagai tingkatan, dan dari jumlah tersebut, 916 hektar merupakan lahan puso. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri, Safuan, menerangkan bahwa sebagian besar lahan tersebut menerapkan pola tada hujan, sehingga sangat berpengaruh terhadap perubahan musim. Salah satu daerah di Wonogiri yang mengalami kekeringan adalah Kecamatan Pracimantoro dan Parangkupito, yang sejak beberapa bulan belakangan tidak mendapatkan guyuran hujan. Pasokan air warga didapat dengan membeli air bersih sebesar Rp150.000 per tangki untuk ukuran 6.000 liter. Sebagai generasi muda Wonogiri, kami berinovasi untuk mengembangkan pertanian lahan kering di Wonogiri dengan adopsi inovasi teknologi irigasi yang akan membantu petani dalam budidaya yang akan menekankan pada keefisienan sumber daya yang ada. Perkenalkan saya, Latifah Amalia, beserta rekan saya, Mika Istina Ifah. Saya Nida Usolihah. Untuk mempresentasikan karya ilmiah kami dengan judul Rancang bangun drip irrigation berbasis Arduino dan penambahan bahan organik untuk budidaya semangka jeruk lanatus pada lahan kawasan Kars, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Oke, yang selanjutnya adalah drip irrigation berbasis Arduino Uno. Prinsip pendistribusian air pada drip irrigation berbasis Arduino Uno adalah dengan mengalirkan air yang ditampung pada penampungan melalui selang yang dilubangi sehingga air akan mengalir langsung ke akar tanaman. Sistem ini memanfaatkan panel surya yang berfungsi untuk mengubah energi dari sinar matahari menjadi energi yang dapat digunakan oleh sistem. Kemudian, kita juga menggunakan microcontroller Arduino Uno yang berupa prototipe elektronik untuk chip microcontroller yang bersifat open source yang merupakan board yang menggunakan microcontroller. Sistem ini juga dilengkapi dengan sensor kelembaban tanah atau soil moisture sensor yang berfungsi untuk mengukur kandungan air dari dalam tanah ini menggunakan karakteristik dari tanah seperti electrical resistance, dielectric constant, dan neutrons interaction. Kemudian kita juga menggunakan valve solenoid sebagai keran otomatis yang dapat membuka dan menutup secara otomatis. Kemudian berikut merupakan gambaran umum dari sistemnya. Energi dari sel surya ini dihubungkan ke Arduino, kemudian kita juga dapat memperoleh input berupa sensor kelembapan tanah yang masuk ke Arduino, kemudian diproses, kemudian memberikan pengaruh ke driver relay dan valve solenoidnya. Yang pertama, panel surya akan memproduksi energi dari sinar matahari yang menyinarinya. Energi yang diperoleh lalu disimpan dalam storage atau dapat berupa baterai atau aki. Energi yang disimpan ini tadi kita dapat menghubungkannya ke pompa sehingga kita dapat memompa air dari sumber air dapat berupa sumur atau yang lain ke tandon air. Untuk cara kerja sistemnya itu sendiri, yang pertama sensor kelembapannya itu akan mendeteksi kelembapan dari tanah. Saat kelembapannya itu kurang dari kelembapan yang seharusnya, maka Arduino Uno akan mengaktifkan relay sehingga valve solenoid akan terbuka sehingga air mengalir dari tandon ke pipa-pipa irigasi dan langsung ke tanaman. Kemudian saat kelembapannya itu lebih dari yang seharusnya, sensor kelembapannya itu akan memberikan input ke Arduino Uno, kemudian Arduino Uno akan menonaktifkan relay, kemudian valve solenoid akan tertutup sehingga tidak ada lagi air yang mengalir. Berikut merupakan flowchart dari Arduino-nya. Yang pertama itu ada perintah mulai, kemudian kita dapat memperoleh nilai input kelembapannya. Dari nilai input tadi kita dapat mengolah sehingga kita dapat membaca nilai kelembapannya. Kemudian jika data sensor kurang dari batas kelembapan, output solenoid valve-nya itu akan terbuka. Nah, namun jika data sensornya itu lebih dari batas kelembapan, maka output solenoid valve-nya itu akan tertutup. Kemudian program akan berakhir. Tanah Kars termasuk dalam potensi lahan rendah akibat kandungan CaCO3 yang tinggi, sehingga memerlukan masukan bahan organik dari luar untuk meningkatkan produktivitas lahan. Bahan organik dapat berupa pupuk kandang, sisa tanaman, kompos, dan pupuk hijau. Pengaplikasian bahan organik dapat memperbaiki sifat fisika, kimia, dan biologi tanah.
Pada sifat fisika tanah, pemberian bahan organik akan membentuk ruang pore mikro menjadi lebih banyak sehingga meningkatkan water holding capacity atau kapasitas mengikat air. Hal ini mendukung ketersediaan air bagi tanaman dalam waktu yang cukup lama setelah dialiri drip irrigation sehingga penggunaan air menjadi lebih efisien. Kemudian, pada sifat kimia tanah, proses dekomposisi bahan organik oleh mikroba akan menghasilkan CO2 yang bereaksi dengan air akan membentuk asam karbonat yang akan terdisosiasi menjadi ion bikarbonat dan hidrogen sehingga tanah kars yang cenderung netral hingga basah dapat menurunkan pH tanahnya dan dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian, terutama tanaman buah. Selanjutnya adalah sifat biologi tanah. Bahan organik adalah sumber energi bagi mikroba tanah yang akan dirombak oleh mikroorganisme pengurai menjadi senyawa organik sederhana yang mengisi pori tanah sehingga tanah menjadi lebih gembur. Berdasarkan data BPS tahun 2015, jumlah ternak masyarakat di kawasan Kars Kabupaten Wonogiri memiliki potensi pupuk kandang yang cukup tinggi untuk pertanian. Potensi pengembangan semangka di Wonogiri cukup tinggi seperti pada data BPS berikut yang membuktikan bahwa luas panen dan produksi tanaman semangka tahun 2019 dan 2020 di Kabupaten Wonogiri berpotensi cukup besar. Meskipun luas panen dan produksi menurun, namun produktivitas perluasan lahan meningkat. Selanjutnya, kuantitas tanaman buah semangka di Jawa Tengah dalam 5 tahun terakhir mengalami produksi yang cukup baik. Semangka termasuk tanaman musim kering, di mana tanaman semangka menghendaki daerah terbuka, sehingga cukup memperoleh intensitas penyinaran matahari. Kemudian, tanah yang gembur dan subur, berdrainase baik serta kaya akan bahan organik dengan pH tanah antara 6-7. Dengan demikian, teknologi drip irrigation dan penambahan bahan organik mendukung agar budidaya tanaman semangka menghasilkan produktivitas yang tinggi. Tanaman semangka juga membutuhkan pasokan air yang mendukung pertumbuhan tanaman, sehingga dengan adanya drip irrigation dapat memenuhi kebutuhan air dan tidak menyebabkan pembusukan akar, karena teknologi drip irrigation sudah diprogram untuk memenuhi kebutuhan air semangka. Usaha tani semangka di lahan kars merupakan peluang yang cukup menjanjikan bagi para petani atau pembudidaya, di mana lahan kawasan kars dominan akan lahan kering sebesar 52%. Varietas semangka yang cocok ditanam di lahan kars memiliki sedikit perbedaan dengan varietas yang ditanam di lahan budidaya biasanya. Pembudidaya di wilayah kars dapat menggunakan jenis semangka inul atau semangka lonjong. Jenis ini juga banyak dibudidayakan, tidak hanya di lahan kars, karena proses budidaya semangka inul ini terbilang mudah dan memiliki nilai jual ekonomi yang menguntungkan. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pertama, penerapan teknologi drip irrigation berbasis Arduino Uno dengan energi alternatif matahari memiliki pengaruh yang baik bagi lahan pertanian kering di Wonogiri. Manfaatnya seperti peningkatan efektivitas tenaga kerja dan efisiensi waktu, penghematan air, penghematan energi, serta ramah lingkungan. Yang kedua, penambahan bahan organik di lahan kering wilayah kars Wonogiri memperbaiki sifat fisika, kimia, dan biologi tanah yang dapat meningkatkan kesuburan tanah, kemampuan mengikat air, aktivitas mikroorganisme tanah, serta penambahan unsur mikro maupun makro di dalam tanah. Yang terakhir, meningkatkan produktivitas lahan pertanian kering di wilayah kars Wonogiri akan meningkatkan pendapatan petani, serta secara berkelanjutan akan berpengaruh pada ketahanan pangan. Rekomendasi kelompok kami atas analisis adopsi inovasi teknologi irigasi yang telah dipaparkan sebelumnya adalah bahwa perkembangan teknologi di era industri 4.0 terus berkembang pesat. Teknologi drip irrigation berbasis Arduino Uno dengan energi alternatif matahari perlu penelitian dan pengembangan lebih lanjut dalam upaya mengatasi permasalahan minimnya ketersediaan air di wilayah kars Wonogiri. Kajian mengenai pemanfaatan tanah di wilayah kars perlu dikaji lebih lanjut agar produktivitas pertanian dapat lebih optimal dan sesuai dengan kaidah konservasi lahan. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi karya tulis dari kelompok kami. Muncul virus di Wuhan. Jangan lupa jaga kesehatan, banyak kata kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Terima kasih.